Sampurasun minasan. Kita kembali lagi di channel RDV Project. Ya, seperti biasa, kali ini gua akan melanjutkan alur cerita dari manhwa Mukjang Dark Lady. Dan jika kalian belum tahu alur cerita awalnya, boleh dilihat di video sebelumnya ya. Kalau sudah, daripada banyak buang waktu lagi, siapkan kopi kalian, cemilan kalian, dan kita langsung masuk ke dalam videonya. Di chapter sebelumnya, kita tahu jika Dark telah mengalahkan Elf sang pemimpin dari guild pencuri dan anggotanya ya. Dan di chapter kali ini, di panel pertama, diperlihatkan Dark yang telah membobat habis pakaian dari kedua cewek yang sebelumnya mencari masalah dengan dia ya. Setelah itu, Dark pun pergi dari tempat tersebut dan kembali ke tempat Felsion dan teman-temannya berada. Di satu sisi, saat Dark sudah pergi dari sana, cewek pirang yang tadi diikat oleh Dark sedang membicarakan tentang bagaimana cara mereka untuk membalas semua perbuatan Dark terhadap mereka. Tapi si Ep atau si pemimpin itu menyuruhnya untuk mengurungkan niatnya itu karena dia tahu jika mereka tidak sebanding dengan Dark. Tapi si cewek pirang ini malah kekeh hayangan balas dendam demi kebanggaannya gitu. Dan si pemimpin pun menyuruhnya untuk melakukannya sendiri dan jangan bawa-bawa dia jika ingin balas dendam gitu. Dan si cewek pirang hanya bisa pasrah atas keputusan dari pemimpinnya itu, meskipun dia tetap kehelen gitu di dalam hatinya mah. Lalu di panel selanjutnya, kita diperlihatkan jika Dark sudah kembali ke tempat Persian dan teman-temannya berada ya. Dan kelompok Persian keheranan karena Dark tiba-tiba membawa beberapa benda yang cukup berharga. Dan di sini Dark hanya menjelaskan jika dia mendapatkan semua benda tersebut itu dari orang-orang yang tadi menyerangnya. Dan Persian tentu sedikit penasaran kenapa Dark bisa diincar oleh anggota dari guild pencuri ya. Dan akhirnya Dark menjelaskan detail kenapa dia bisa diincar oleh mereka. Dan setelah mendapat penjelasan dari Dark, Persian awalnya sedikit ragu untuk melanjutkan perjalanan dengan Dark karena dia itu tidak ingin mendapat masalah. Tapi setelah dia merenung untuk beberapa saat, dia juga mendapatkan saran dari Mikhail yang mengatakan jika bersama Dark itu malah menguntungkan mereka karena Dark itu cukup kuat. Dan akhirnya Persian mengurungkan niatnya tadi karena menganggap perkataan Mikhail itu memang ada benarnya juga gitu ya. Lalu saat hendak kembali ke tenda tempat peristirahatan mereka ya, tiba-tiba Gaston dengan sihirnya itu merasakan ada pertempuran hebat di antara kesatria yang ada di dekat mereka ya. Dan sang pendeta alias Mineria langsung bergegas ke tempat yang tadi dirasakan oleh Gaston dan disusul juga oleh Persian dan teman-temannya. Lalu saat Mineria tiba di sana, ternyata benar saja ada sekelompok kesatria dari Tropia yang sudah terbunuh di sana. Dan hal tersebut itu cukup gila menurut Persian karena di wilayah tersebut itu masih merupakan daerah kekuasaan Tropia. Lalu setelah beberapa saat, akhirnya kelompok yang tadi membantai para kesatria dari Tropia tiba-tiba muncul dan salah satu pemimpin mereka itu langsung menghunuskan pedang besar miliknya bermaksud untuk menghabisi Mineria yang merupakan pendeta dari kelompok Persian. Tapi untungnya di sini sebelum pedang besar tersebut memenggal kepala Mineria, serangan tersebut bisa dihentikan oleh Gaston dengan sihir api miliknya yang membuat pemimpin mereka itu cukup kesal karena dia harus berhadapan dengan kelompok Persian yang mereka itu merupakan tentara bayaran gitu. Lalu dengan komandonya, pemimpin musuh mulai menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi Gaston terlebih dahulu karena dia merupakan seorang penyihir. Di sini tentunya Persian tidak diam saja. Dia segera menyuruh kelompoknya membentuk formasi penyerangan sambil melindungi Gaston. Dan pertempuran pun berlangsung cukup alot ya di sini, di mana kelompok Persian masih bisa menandingi para kesatria tersebut yang membuat Dark sedikit mengakui kekuatan mereka gitu.
Namun ternyata lambat laun terlihat kelompok Persian mulai kewalahan yang membuat MC kita atau Dak akhirnya turun tangan untuk membantu mereka. Dan tentunya di sini Dak dengan mudahnya menghabisi para kesatria tersebut ya, yang membuat mereka tuh berpikir jika Dak itu adalah seorang yang telah mencapai tingkat Grade T. Ya, di sini mungkin Grade T itu semacam tingkat kekuatan seseorang yang ada di dunia tersebut ya. Semacam jenderal mungkin jika di dunia nyata atau sejenisnya gitu ya. Mimin juga sebenarnya kurang tahu. Oke, lanjut. Lalu pemimpin mereka mulai menghampiri Dak sambil mengeluarkan aura pada pedang besarnya dan berkata jika Dak jangan terlalu percaya diri meskipun telah mencapai tingkat Grade T ya. Di sini Dak tidak menghiraukannya, dia hanya berpikir jika lawannya ini cukup kuat karena bisa menggunakan ki pada pedangnya tersebut ya. Dan pria tersebut akhirnya melompat ke atas sambil melancarkan serangan dengan pedang besarnya yang telah diperkuat dengan aura miliknya tadi ya. Dan hal tersebut hanya membuat MC kita ini sedikit tersenyum gitu. Dia berpikir cukup menarik itu melihat musuhnya bisa menggunakan aura pada pedangnya. Lalu di sini Dak dengan mudahnya mematahkan serangan dari Kapten Kesatria tersebut, sekaligus membelah pedang besarnya menjadi dua bagian, yang membuat pria tersebut terkejut dengan kekuatan yang dimiliki Dak. Lalu dengan cepat Dak melompat ke atas kepalanya dan dengan mudahnya menghabisi pria tersebut dengan teknik gravitasi yang dimilikinya ya. Dan hal tersebut itu membuat anak buah dari Kapten Kesatria ini tuh langsung kena mental atau Shannon gitu karena tidak menyangka jika pemimpin mereka akan mati semudah itu di tangan Dak ya. Dan di sini Dak sedikit menyatir mereka dengan mengatakan jika kalian telah melakukan dosa besar karena berani menantang master yang hebat dengan keterampilan yang rendah. Gitu kata Dak. Ini MC kita. Beliau ternyata bukan sekedar beliau. Setelah berkata begitu, akhirnya Dak di sini langsung menghabisi para kesatria ini ya. Dan di sini tentu kelompok dari Persian cukup dibuat terpana melihat kemampuan Dak yang sebesar itu. Di mana Dak dengan mudahnya gitu menghabisi Kapten Kesatria yang mencapai tingkat Grade T. Yang membuat mereka bertanya-tanya sejauh mana kekuatan Dak yang sebenarnya ini ya. Lalu tiba-tiba salah satu penyihir musuh menampakkan diri dan langsung menyerang ke arah Dak dengan sihir petir yang bernama Chain Lightning ya. Yang membuat kelompok Persian itu cukup dibuat terkejut juga karena mereka tidak menyangka jika ada salah satu penyihir di antara musuh itu ya. Di sini Dak langsung bergegas ke arah penyihir tersebut bermaksud untuk menyerap serangannya itu menggunakan pedang yang dia bawa ya. Dan hal tersebut cukup bodoh pikir musuhnya ini ya, karena tidak mungkin bilah pedang bisa menyerap mantra sihir itu yang ada di pikiran musuhnya ini ya. Namun ya lagi-lagi di sini MC kita ini mematahkan asumsi tersebut dan dengan mudahnya Dak menyerap sihirnya itu ke dalam pedangnya. Lalu di sini Dak mulai berkata jika orang itu mengingatkan dia kepada Kaisar Petir yang telah mencapai kebangkitan ilahi. Dan juga Dak ingin menguji sendiri kemampuan dari orang tersebut sebelum akhirnya orang tersebut tuh melarikan diri menggunakan sihir teleportasi ya. Ya di sini mungkin penyihir tersebut itu kena mental kali ya melihat kekuatan Dak yang sangat absurd seperti ini ya. Dan di sini Dak langsung kebingungan juga gitu karena dia tidak lagi merasakan kehadiran dari orang tersebut. Dan melihat Dak yang kebingungan, Gaston segera menghampirinya dan menjelaskan apa yang baru saja terjadi ya. Setelah mendengar penjelasan dari Gaston, akhirnya Dak sedikit mengerti tentang sihir teleport yang tadi digunakan oleh musuhnya itu. Di mana ternyata dibutuhkan setidaknya penyihir yang telah mencapai tingkat 4 untuk menggunakan sihir tersebut ya. Ya di sini kayak sepertinya penyihir itu atau orang yang biasa menggunakan sihir itu memiliki tingkat level tertentu untuk bisa menggunakan sihir tertentu juga sepertinya. Oke lanjut. Dak juga mulai berasumsi jika hal tersebut mungkin ada kaitannya dengan ritual yang dilakukan musuhnya dulu untuk melemparnya ke dunia dia yang sekarang ini ya.
Dan di sini Dak cukup penasaran tentang sihir teleport dan langsung bertanya kepada Gaston tentang bagaimana cara untuk mempelajarinya ya. Yang ternyata hal tersebut mungkin bisa dipelajari di Akademi Sahen yang memiliki fasilitas cukup lengkap ya. Yang ternyata hal tersebut cukup sempurna karena memang dari awal tujuan Dak adalah kota Sahen. Ya, akhirnya Dak memutuskan untuk segera menuju kota tersebut agar bisa sedikit mempelajari sihir teleport yang tadi dibicarakan oleh Gaston ya. Dan di saat mereka sedang asik membahas tentang sihir, tiba-tiba Perseus menyuruh semuanya bergegas ke tempatnya karena ternyata dia menemukan seorang gadis muda yang diduga dia itu adalah seseorang yang cukup penting ya, mengingat dia dikawal oleh 50 orang kesatria lebih ya. Ya, meskipun para kesatria tadi telah terbunuh oleh pihak musuhnya yang tadi menyergapnya gitu ya. Sampai akhirnya kelompok Persen tiba di tempat tersebut ya. Dan setelah diperiksa, ternyata gadis tersebut telah dicuci otak dan ingatannya itu telah disegel oleh seorang penyihir tingkat tinggi dari musuhnya itu ya. Di sini, Persen mulai berpikir untuk membawa gadis kecil tersebut bersama mereka. Namun Dak menentang hal tersebut karena dia saat ini tidak ingin membuang-buang waktu hanya untuk melindungi gadis kecil tersebut ya. Lalu Dak mulai berinisiatif untuk membawa gadis kecil tersebut ke markas kesatria Rakan dan meninggalkannya di sana saat tidak ada yang melihat gitu. Tapi di sini Persen menghentikan Dak dan berkata jika hal tersebut akan sia-sia mengingat dia masih bisa dideteksi ya dengan sihir yang disebut ingatan atas bumi, di mana sihir tersebut ternyata bisa merekam suatu kejadian dengan tepat sebelum melebihi waktu 24 jam ya. Jadi mau tidak mau Dak saat ini harus menuruti keinginan mereka untuk membawa gadis kecil tersebut bersamanya ya. Lalu di panel selanjutnya kita diperlihatkan penyihir yang tadi lari dengan sihir teleport saat melawan Dak di pertempuran yang sebelumnya. Dia ternyata itu bagian dari pasukan Kekaisaran Krakataus yang sebelumnya diperintahkan untuk menjegal hati naga ya. Dan dia kini sedang melaporkan tentang kematian dari Karosa kepada Tazir. By the way, si Karosa ini merupakan pemimpin kesatria yang tadi dibunuh oleh Dak ya. Di sini Tazir cukup terkejut mendengar kematian dari Karosa. Tapi sih untungnya misi mereka masih berhasil walaupun harus kehilangan sosok yang cukup kuat di pihak mereka. Dan di panel selanjutnya kita diperlihatkan jika Dak dan kelompoknya Persen sudah tiba di kota Shahen. Dan di sini tuh mereka hanya sedikit membahas tentang Dak yang terus mengabaikan gadis kecil tersebut hanya karena gadis kecil tersebut menghambat perjalanan mereka ya. Lalu di sini Persen mulai bertanya kepada Dak tentang apa yang akan dilakukannya sekarang dan dia juga menyarankan Dak agar tetap bersama partinya gitu. Mengingat Dak adalah sosok yang cukup kuat karena dengan kehadiran Dak di party mereka itu akan memperluas peluang mereka untuk bertahan hidup ya di tempat tersebut. Terlebih lagi saat ini Mineria akan meninggalkan mereka yang memiliki peran penting di garis belakang gitu untuk mensupport mereka dengan sihir sucinya ini ya. Di sini Dak hanya berkata jika dia akan memutuskan hal tersebut setelah dia tiba di Akademi Sahen ya. Dan lalu akhirnya kelompok Persen pun berpencar di tempat tersebut untuk sementara waktu ya. Dan di sini juga ternyata Persen dan Gaston itu kebetulan akan menuju ke Akademi Sain untuk menitipkan gadis kecil yang mereka bawa tadi ya. Jadi ya sekalian saja gitu mereka pergi bersama Dak ke tempat tersebut ya. Dan setibanya di Akademi Sahen, mereka langsung disambut oleh pria yang merupakan kenalan dari Gaston. Lalu setelah berbincang-bincang sedikit, akhirnya Gaston meminta temannya tersebut untuk memperkenalkan dia kepada penyihir yang berspesialisasi di sihir teleport ya. Ini tuh atas permintaan dari Dak. Dan ternyata tidak hanya itu saja ya. Di sini Gaston juga meminta temannya tersebut untuk membuka ingatan dari gadis kecil yang mereka bawa.
karena gadis kecil tersebut itu terkena sihir yang membuat dia itu amnesia alias lupa ingatan gitu ya. Dan lalu di panel selanjutnya kita berpindah ke sebuah ruangan di mana di sana terlihat Dak yang sedang menjelaskan rincian tentang bagaimana dia bisa terlempar ke dunia tersebut kepada seseorang yang merupakan penyihir khusus di bidang teleport mungkin. Dan penyihir tersebut menjelaskan kepada Dak jika dia itu kemungkinan dipindahkan dengan sihir bernama Dimensional Travel Magic, di mana sihir tersebut bisa memindahkan seseorang ke dimensi yang berbeda. Lalu Dak juga bertanya apakah dia bisa dipindahkan kembali ke tempat asalnya. Tapi sayangnya di sini hal tersebut itu mustahil dilakukan ya, karena menurutnya itu sihir tersebut sangatlah rumit dan juga membutuhkan banyak sekali mana untuk melakukannya. Bahkan itu katanya di zaman keemasan sihir ribuan tahun yang lalu pun masih mustahil gitu untuk melakukan hal tersebut, ungkap pria tua yang ada di hadapan Dak ya. Jadi ya karena tidak ada hal lain lagi yang ingin ditanyakan Dak, akhirnya dia pergi dari ruangan tersebut karena tidak bisa menemukan petunjuk lainnya untuk menuju dunia asalnya ya. Dan setelah keluar dari ruangan tersebut, Dak disambut oleh gadis kecil yang dibawa oleh Persian tadi ya. Dan ternyata gadis kecil tersebut itu telah mengingat kembali semua ingatannya karena dia tuh telah disembuhkan oleh penyihir yang merupakan temannya Gaston ya. Dan gadis kecil tersebut itu ternyata bernama Lana. Lana si Cicitynbenburg yang berasal dari kuil besar yang ada di Derwa ya. Dan di sini kita diberitahu jika ternyata si Lana ini membawa sesuatu item yang cukup berharga ya, di mana item tersebut adalah hati naga yang menjadi incaran dari para kesatria yang menyergapnya tadi ya. Dan di sini Dak sama sekali tidak tahu tentang benda tersebut gitu. Karena kan di dunianya itu tidak ada naga sama sekali. Jadi Dak tidak tahu naga itu apa gitu ya. Lalu ya karena Dak tidak tahu, seperti biasa Gaston mulai menjelaskan kepada Dak tentang benda tersebut, di mana hati naga itu katanya adalah salah satu bagian dari tubuh naga yang mengandung banyak sekali mana di dalamnya ya. Dan di sini Dak mulai menyimpulkan benda tersebut mungkin mirip seperti permata roh yang ada di dunia asalnya kali. Dan juga ternyata Dak malah bertanya tentang apa itu naga kepada mereka ya. Karena dia itu emang tidak pernah melihat naga, jadi dia bertanya naga itu apa gitu. Yang membuat si Lana atau gadis kecil tersebut itu mengatai Dak dengan sebutan bodoh. Dan perkataannya itu sedikit menyinggung Dak dan membuatnya kesal gitu ya. Dan lalu di sini karena ingatan Lana sudah kembali, akhirnya mereka memutuskan untuk mengantarkannya kembali ke kuil besar yang ada di Dowa ya. Dan tidak lupa juga Persian mengingatkan Dak tentang ajakannya yang ingin merekrut Dak ke dalam partinya ya. Dan setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Dak menyetujui ajakannya ya. Dan dia memutuskan untuk bergabung ke dalam partinya Persian karena menurut Dak itu mereka itu cukup berguna ya. Lalu setelah itu akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Al-Qasis karena tempat tersebut itu merupakan negara yang paling maju di bidang sihir ya. Mengingat Dak juga ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang sihir di dunia tersebut. Tapi di sini Lana memotong pembicaraan mereka dan berkata jika seharusnya mereka membantunya untuk mengambil kembali hati naga yang telah dicuri darinya ya. Dan tentunya mereka juga akan mendapatkan hadiah yang sangat besar karena hati naga kan merupakan benda yang sangat penting. Tapi di sini Perseon berkata jika dia tidak bisa membantunya karena hal tersebut itu sangat beresiko untuk keselamatan mereka ya. Dan juga Dak yang merupakan sosok paling kuat di antara mereka sama sekali tidak tertarik gitu dengan benda tersebut.
dan memutuskan untuk tidak mengambil tawarannya tersebut gitu ya. Dan setelah mendengar penolakan dari Persian, Lana hanya bisa terdiam di tempat tersebut ya. Lalu setelah beberapa hari berlalu, terlihat Gaston dan juga Duck yang sedang berlatih di ruangan mereka ya. Mereka itu tiba-tiba didatangi oleh orang misterius yang kemungkinan orang ini adalah pengawal pribadi dari Lana, karena terlihat itu di belakangnya itu ada sosok Lana di belakang orang misterius ini ya. Dan chapter pun berakhir sampai di sini. Oke, bagi kalian yang penasaran siapa orang misterius ini, bisa dinantikan di video yang selanjutnya ya. Ya, dan sekian video dari gua. Mohon maaf ya jika ada kata-kata dari gua yang sulit dimengerti. Dan terima kasih bagi kalian yang masih mantengin video ini hingga akhir ya. Dan jika kalian suka dengan videonya, boleh banget untuk di-share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa lagi di next video ya. Terakhir, salam dari gua, Sampurasun, para wibu sekalian.